meneruskan pengajian kita Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani li Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala wa adamana fa bi barakati ulumihi fid darain. Nah, sedikit sebelum masuk kepada majelis Rabi, majelis yang baru. La qarara lahum ma'a rabbihim azza wa jalla hatta yalqauhu biqulubihim fid dunya wa bi ajsadihim fil akhirah. Jadi kalau aulia-aulia Allah, lihat aulia-aulia Allah, bukan aulia-aulia setan, tapi aulia-aulia Allah. Ya, wali itu ada dua, ada wali setan, ada waliullah. Kalau aulia-aulia Allah yang hatinya hanya terpaut kepada Allah, sudah tidak ada yang lain, dan ini sudah dicontohkan oleh manusia yang paling sempurna, yaitu Sayyidina Muhammad SAW, juga orang-orang yang Allah tetapkan menjadi generasi pertama manusia terbaik yang menemani Rasulullah, yaitu para sahabat-sahabat Rasulullah, ya, sampai sekarang. Para aulia Allah yang hatinya sudah terikat hanya kepada Allah, orang tersebut akan setiap saat melihat Allah. Nah, itu. Setiap saat mereka akan melihat Allah. Nah, inilah satu pengertian anta'budallah ka'annaka tarahu. Itu kata Rasulullah dalam satu definisi ihsan saat Sayyidina Jibril alaihi salam bertanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil ihsan. Faqala an ta'budallah ka'annaka tarahu. Kau nyembah Allah, kau jadi hamba Allah, kau ibadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu nggak bisa dapat di level itu, level di mana kita selalu dan senantiasa melihat Allah, kita nggak bisa dapat di level itu, maka beranjak kepada level 2, ya sudah, yakinkan saja kalau Allah melihat dan selalu ngontrol kamu, ngelihat gerak-gerik kamu. Maka kalau dua ini, salah satunya itu kita bisa amalkan, insya Allah kita jadi orang baik, insya Allah kita jadi wali, insya Allah kita jadi wali. Jadi ihsan ini adalah satu definisi yang Rasulullah SAW sampaikan, ya, agar kita ini bisa jadi wali, gitu. Bisa jadi aulia Allah. Ya, karena kalau sudah jadi aulia Allah, itu memang jaminan langsung dari Allah yang akan langsung menolong orang tersebut. Dimanapun, di dunia, ya, kelak nanti di akhirat. Gitu. Nah, orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang luar biasa, dia bisa melihat Allah setiap harinya dengan basirah, dengan mata batinnya. Ini termasuk yang luar biasa. La qarara lahum ma'a rabbihim azza wa jalla hatta yalqauhu biqulubihim fid dunya wa bi ajsadihim fil akhirah. Mereka itu melihat Allah setiap saat di dunia dengan mata batinnya. Dan kelak nanti di akhirat, mereka-mereka inilah yang Allah tentukan, insya Allah, melihat Allah dengan jasad mereka. Jadi kalau di dunia, nggak ada yang bisa melihat zat Allah. Dengan mata telanjang kita ini nggak ada. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW, walaupun hal itu diperdebatkan di antara sahabat, ya, antara Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi bisa kita yakinkan juga bahwa hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang bisa melihat Allah, ya, saat Mi'raj. Yang lainnya tidak. Nah, akan tetapi aulia-aulia Allah berikan kelebihan. Dia bisa melihat Allah dengan batinnya. Artinya
dimanapun orang tersebut berada, kondisi bagaimanapun, Allah itu selalu ada. Nah, itulah pengertian kalau dia melihat Allah. Jangankan sebuah kebaikan yang dilakukan, jangankan maksiat besar yang dilakukan, maksiat kecil pun dia akan ingat Allah. Jangankan perbuatan besar yang dilakukan, perbuatan kecil aja dia ingat Allah. Saat dia tegesin kue pisang, lihat itu kue pisang, ya Allah, terus dia mulai buka kan, dia makan bismillah, dia ingat Allah. Itu namanya ngelihat Allah, Pak. Lah kita mah ada yang udah habis 4 piring, kagak diingatnya sama Allah. Lah buktinya apa? Lah itu kagak bismillah. Bener nggak? Jadi makanya kita itu kalau mau jadi wali, nggak boleh caranya dengan instan. Caranya dengan, nah nggak bisa lah jadi wali itu instan, Pak. Kalau mau jadi wali yang benar, Pak, wali Allah, itu ngikutin dah semuanya ajaran Nabi. Dari yang kecil-kecil ya, contohnya ini yang sering kita sampaikan. Kita kalau mau minum saja, Pak, kita baca bismillah, tapi baca bismillahnya benar-benar dalam artian ya khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terus dia sadari bahwa ini air minum putih enak dari Allah, nikmat diizinin ke saya. Jadi nggak pakai lewat setengah jam dia baru ingat Allah lagi, setengah jam baru enggak. Setiap aktivitas, maka setiap perbuatan baik awalilah dengan dengan baca bismillah sekurang-kurangnya. Ini kan satu ajaran. Kalau ini kita praktekkan, itu setiap saatnya Pak kita ngelihat Allah. Setiap saatnya kita ingat Allah. Mau minum bismillah, dia ingat ini nikmat Allah. Ya Allah, berarti nggak boleh saya gunain buat apa-apa kecuali buat taat. Ya makan kue alhamdulillah, ya Allah nikmatnya saya bisa dapat rezeki. Kan gitu Rasulullah ngajarinnya. Nah, kalau orang yang sudah punya kebiasaan terus senantiasa dia bisa melihat Allah dalam kehidupan dunia, Allah janjikan di akhirat dia akan melihat Allah dengan matanya. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nazira. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nazira. Mukanya berseri-seri, emang apa? Lihat Allah. Maka ulama sepakat nikmat paling terbesar di surga yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yaitu bisa melihat Allah pada setiap hari Jumat. Udah nggak ada nikmat yang lain. Gitu. Nah itu buat mereka yang dalam kehidupan dunianya sering ngelihat Allah gitu Pak. Ngelihat Allah. Nah belajar ngelihat Allah di dunia dengan mata batin kita, itu belajarnya yang diajarin Nabi. Banyak ingat dulu dah. Banyak zikir dulu. Segala aktivitas baik yang dilakukan, semuanya dilakukan dengan diawali dengan zikir. Zikir. Ini latihannya. Nggak bisa kita instan, tahu-tahu. Nah itu ntar lama-lama PA kalau yang begitu. Iya, ngaku-ngaku. Tapi semua proses itu semuanya sudah ada contohnya dari Nabi Pak. Jadi nggak bisa kita buat-buat sendiri. Gue mau wiridan ini ntar gue jadi wali. Enggak Pak, enggak begitu, enggak. Nabi pun kalau ngajarin wiridan ya wiridan yang terbatas, sesuai dengan kemampuan umatnya, sesuai dengan kemampuan hamba-hamba Allah. Enggak ada. Gitu. Jadi tetap ngerujuknya itu kepada Rasulullah gitu. Karena Rasulullah ini seorang nabi dan rasul yang Allah tunjuk sebagai suri toladan dalam segala aspek kehidupan. Apaan aja? Pertama, dalam praktek ibadah, praktek keyakinan, kedekatannya kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah, semuanya itu nabi itu adalah suri toladan teratas. Maka nggak akan sampai kita menjadi wali Allah kalau memang prosesnya itu bukan proses Sayyidina Muhammad. Nggak bisa. Nggak bisa dari keturunan juga. Nggak bisa juga dari wiridan. Wiridan 3 juta wiridan. 2 wirid, habis itu jadi wali. Lah itu mah bukannya wali. Tahu-tahu pas keluar kamar, aku adalah wali min auliyaillah. Itu namanya
Ah. Wali mah kagak ada yang ngaku, Pak. Wali mah nggak ada yang ngaku. Ini luar biasa, Pak. Jadi karena kenapa kita sampaikan begini? Karena ada beberapa juga yang mengatasnamakan tasawuf ya, al-mutasawwifin, itu kadang-kadang suka keluar batas, Pak. Sampai mengklaim bahwa kita ini udah bisa selepel dengan Rasulullah. Nauzubillahimin alik. Gitu. Makanya kan kalau ulama-ulama ya kayak guru-guru kami, bagaimana hukumnya bertasawuf? Silakan, Pak. Tasawuf ini adalah sebuah cara yang didefinisikan atau yang diijtihadkan oleh ulama yang merujuk kepada Allah dan Rasulnya, yang merujuk bagaimana yang enggak praktek yang dicontohkan oleh Nabi. Enggak akan keluar, Pak. Makanya tasawuf banyak yang benar. Thariqah banyak yang benar, tapi juga nggak sedikit yang PA, nggak sedikit yang sesat. Asal keluar aja dari aturan-aturan Allah yang dicontohkan Sayyidina Muhammad, pasti gila, pasti PA. Keluar dari kamar, mangap aja, dicolek dikit, jangan colek-colek wali. Ya, akhirnya yang diikutin PA, yang ngikutin. Jangan, ikuti Nabi, Pak, ikuti Nabi. Ikuti Nabi. Nabi itu bisa sallallahu alaihi wasallam bisa memiliki level tertinggi di antara yang lain di sisi Allah. Itu kan semuanya pakai proses. Pakai proses lah, Pak. Pakai proses. Untuk menerima wahyu aja, emang begitu-gitu aja langsung Nabi nerima wahyu gitu enak. Lah, itu disiapin nama Allahnya berapa tahun, Pak, sampai hati Nabi itu bisa menerima firman Allah. Ya kalau boleh diberikan perumpamaan kayak ditibanin 2 gunung, Pak, Nabi terima wahyu itu. Lagi mana enggak? Saat Allah katakan di dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Batu hancur, Pak. Bagaimana hati manusia yang lembek? Nah, dalam hal ini hati Sayyidina Muhammad. Maka Allah bilang, kami akan berikan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaulan tsaqila. Qaulan tsaqila ini adalah firman Allah yang berat, Pak. Makanya Nabi itu disiapin sama Allah. Disiapinnya lewat apa? Lewat kejadian-kejadian yang memang di situ Rasulullah dituntut untuk sabar, untuk kuat, untuk tawakal. Jadi kalau Rasulullah itu Allah tetapkan sebagai suri tauladan, itu maha benar Allah. Karena apa? Ini manusia kalau bahasa kitanya udah tepat semuanya. Kenapa? Udah lulus ujian. Lah kita mah kan sering mengatakan lulus ujian. Oi. Iya. Urusan rumah tangga lulus ujian, urusan anak lulus ujian di anak, urusan ekonomi lulus, semuanya dah. Pas diuji sama urusan janda kagak lulus. Lah kalau Rasulullah mah lulus semuanya, Pak. Kita mah kalau lulus ya paling 2-3. Yang lainnya gagal mulu. Rasulullah semuanya contreng, Pak. Lulus semuanya. Maka ini yang harus kita pahami. Jadi makanya kalau wali itu, al-wilayah itu muktasabah, itu bisa diusahakan. Yang pengen dekat dengan Allah, ya ikuti Nabi Muhammad SAW, maka kita akan sampai kepada apa yang ya kita harapkan, bisa mendapatkan wilayah atau bisa menjadi wali Allah. Di dunia dia sering melihat Allah dengan batinnya, di akhirat nanti dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan matanya. Nah, itu sampai Rasulullah memberikan kejelasan bagaimana nanti pandangan kita kepada Allah di hari Jumat itu seperti kama raaitumul badra. Laisa sahaba bainakum. Seperti kalian melihat bulan purnama, jelas tuh bulan. Jelas tuh bulan, enggak ada awan. Begitulah kejelasan orang-orang mukmin. Allah berikan izin nikmat terbesar untuk bisa melihat Rabbul Izzati, Rabbul Jalalah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya. Nah, itu.
Makanya di sini kita harus sering-sering ya ngelihat Allah. Nah, itu ngelihat Allah, caranya awalnya banyakin zikir. Banyakin zikir caranya bagaimana? Lakukan semua aktivitas baik dengan diawali dengan bismillah. Nah, setelah itu mulai renungi. Ini kalau nggak Allah nggak akan bisa. Ini kalau bukan nikmat Allah nggak akan bisa. Ini nggak begini kecuali memang kekuatan dan daya Allah. Itu namanya zikir, Pak. Nah, ditambah lagi dengan zikiran-zikiran rutin pagi siang. Nah, itu juga zikir, zikiran-zikiran salat itu juga termasuk membantu. Cuman yang lebih ditekankan zikir di sini adalah merenungi pada setiap yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu kan. Duduk masih bisa bersila enak begini. Itu nikmat siapa, Pak? Jangan bilang ya orang saya habis minum vitamin, ya udah. Segitu aja juga kita akan ingat Allah, Pak. Kita bisa duduk, bisa dengerin ngaji, walaupun sambil ngantuk-ngantuk dikit. Ya orang udah kena pisang tuh kan, ngantuk-ngantuk dikit tapi bersyukur ya Allah, makasih diizinin ngaji, dikasih pendengaran yang sempurna, kita bisa dengar, bisa dapat ilmu. Alhamdulillah itu, Pak. Yang dimaksud zikir tuh kayak begitu. Selalu ingat Allah tuh yang dimaksud ya seperti itu. Bukan terbatas kepada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan. Itu juga zikir. Tapi alangkah kurang tepat sasaran kalau hanya sekedar dilafazkan, tapi itu tidak pernah direnungkan. Bahkan tidak pernah dihadirkan dalam hati kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik, Pak. Karena la ilaha illallah yang disikirkan. Tapi belum akan sampai kepada sasaran kalau memang itu hanya sekedar di mulut. Enggak sampai di hati. Akhirnya, karena memang mulut doang gak nyampe ke hati, fokusnya bagaimana caranya memperbaiki bacaan dan bagaimana caranya mengolah bacaan agar bacaan ini didengar enak oleh orang lain. Akhirnya, makin dilagu-laguin tuh baca. La ilaha illallah. Ya. Salah enggak? Enggak pernah salah, Pak. Karena yang diucapin la ilaha illallah. Tapi tepat enggak sasarannya? Lah nggak bakal, Pak. Fokus dia udah ke suara, fokus dia udah ke orang biar dapat pujian. Boro-boro sampai di hati. Itu. Apa juga yang segala kita baca begitu, Pak. Gitu. Paham kira-kira? Bapak RT Ayub ada? RT Ismail? RT Ismail ada? RW? Pak RW ada RW? Oh, kalau mamang saya ada, Mang Ebrek ada, pasti Mang Ebrek. Kalau mamang saya rajin, mamang saya. Mamang saya angkat jadi RW bagaimana bisa? Setuju nggak? Gas. Iya betul. Kalau mamang saya yang RW saya setuju juga itu. Paham nggak kira-kira? Ya? Sedikit-sedikit, Pak, kita pahamin, Pak. Jadi Allah Subhanahu wa taala lewat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu ya ingin mengajarkan, ingin kita ini menjadi yang terus lebih baik. Jadi lebih baik. Ulama yang bagaimana? Nah, makanya ulama itu, Pak, bukan hanya sekedar dia pintar ngomong, Pak, pintar hadis, pintar Quran, titelnya banyak profesor, bukan. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut sama Allah itu hanya ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama yang punya ilmu. Ulama yang punya ilmu dan ilmu tersebut mampu membuat dia itu takut kepada Allah. Itu baru ulama. Oh. Makanya di kita itu kadang-kadang ya sebenarnya sih salahnya ini salah MC juga. MC itu kadang-kadang suka lebay, Pak. Al-alim, al-allamah, al-arif billah, ad-da'i ilallah. Haji Ahmad Termuzi digitu-gituin. Mana arif billah, Pak? Ya saya digituin kalau hati saya lagi kagak beres, demen juga. Tapi kebanyakan saya enak, Pak.
Kebanyakan jadi bikin lupa diri, pala gede, makin sombong sama orang, akhirnya mandangnya rendah, seakan-akan kita yang mulia gitu. Allah mah udah maha bener, Pak. Yang takut sama Allah itu hanya ulama. Nah, ulama di sini berarti yang bagaimana? Sahabat-sahabat hampir rata-rata berhasil dididik Nabi. Generasi pertama, keberhasilan Rasulullah itu gemilang sekali mendidik seluruh sahabat. Semuanya ulama. Semuanya ulama. Selain memang mereka langsung menerima ilmu dari Sayyidina Muhammad SAW, yang kedua tuh ilmu benar-benar menyampaikan, ya enggak, mereka kepada sebuah level takut kepada Allah. Enggak ada yang ditakutin kecuali Allah. Nah, itu benar-benar ulama baru. Nah, sekarang mah kalau ulama sekarang, orang alim sekarang, lebih takut sama Allah apa lebih takut sama pejabat? Pak, sama Allah mah santai-santai aja dia. Sama pejabat mah takut banget, sama pejabat pakai cium tangan. Saya Pak nggak ada pernah cium tangan sama pejabat kecuali sama lurah. Nah, dia doang saya cium, yang lain mah kagak. Habis kalau saya mau begini songong, gue bilanginnya katanya ya gue cium tangan dah. Ya saya cium tangan. Jangan Pak, kita kan orang sekalim. Alim sekarang kan banyak banget udah ulama-ulama kok. Allah kan main. Kalau alim. Kalau ngomongin itu udah Masya Allah. Dah. Kita lanjutkan. Al-Majlis Ar-Rabi. Qala bukrat al-ahadi birribati asira syawalin min sanati 45 wa 500 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Ali akhrajahu al-Hindi fi Kanzil Ummal wal Haythami fi Mawarid Zam'an wal Iraqi fi al-Mughni an Haml al-Asfar, man futiha lahu babun min al-khairi falyantahizhu fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu. Dalam satu riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hindi fi Kanzil Ummal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man futiha lahu babun." Siapa orang yang dikasih, yang dibukakan untuknya pintu atau kesempatan. Minal khairi, dari kebaikan. Falyantahizhu, ambil. Ambil tuh kebaikan. Wa innahu la yadri mata yughlaqu anhu. Karena dia nggak pernah tahu kapan tuh pintunya akan ditutup. Nah, contoh kasusnya begini, Pak. Kita kan punya teman di Facebook itu ya. Ada tawaran sedekah, ada tawaran ngaji, ada tawaran baik gitu kan. Contoh anggap tawaran sedekah. Tahu-tahu RT Ayub ngupdate status, yuk sedekah nih, di samping gua ada anak yatim yang butuh, ayo yang mau, nggak dipaksakan, datang aja kemari lihat kondisinya, bantu yuk yang ada. Saat kita baca status RT Ayub, kita lagi sehat, lagi nggak repot, lagi ada duit. Lagi ada duit dalam artian ada duit yang lebih dari kebutuhan kita. Itu namanya hal tersebut terjadi bukan kebetulan. Nggak ada di dunia ini yang terjadi kebetulan. Ya, nggak ada dalam kehidupan dunia ini, sebagaimana keyakinan yang diajarkan Sayyidina Muhammad, yang terjadi kebetulan. Berarti saat itu status orang kita buka, ada ajakan untuk sedekah, sementara kita dalam keadaan sehat, tidak sibuk, ada kelebihan duit, ada kelebihan rizki, ya, setelah hajat dan keperluan kita. Berarti itu adalah pintu yang Allah buka buat kita. Apa pesan Nabi? Falyantahizhu, ambil. Jangan sampai ditutup. Ntar kalau nggak dikasih kesempatan sama Allah, repot Pak. Allah itu punya cara yang luar biasa, karena Allah kita itu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah tuh punya miliaran cara untuk nyetop kita. Duitnya masih ada, sehatnya masih ada. Kan begitu. Semuanya masih ada. Tapi orang yang mau kita kasih nggak ada. Repot nggak kira-kira? Lah mau kemana baginya kita? Atau orangnya ada, duitnya nggak dikasih sama Allah? Nggak ada.
Semuanya ada, orangnya ada, duitnya ada, badannya juga sehat, tapi otaknya diambil sama Allah. PA, bisa nggak? Nggak. Atau otaknya masih cakep banget mikirnya, duitnya juga banyak, apa juga ini semuanya, tapi udah nggak bisa ngomong. Nggak bisa juga dia sedekah, bener nggak? Nah kalau sekarang kan kita ini abang-abang semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak. Pada saat ada update yang sekiranya ini ada ajakan, ya enggak, untuk bersedekah, ini adalah peluang atau pintu yang Allah buka, yang memang bukan kebetulan, tapi memang Allah kasih ke kita. Allah tawarin ke kita, nih, lu kan lagi punya duit lebih. Kan semuanya hajat lu, keperluan untuk keluarga, semuanya udah rapi, ini ada lebih. Dan ini ada ajakan, bukan kebetulan, tapi ini tawaran. Nah ini yang dimaksud, faidza futiha lahu babun, kalau dibukakan satu pintu kesempatan kebaikan, maka falyantahizul, ambil. Karena bisa jadi kalau sekarang kita nggak ambil, besok ditutup sama Allah. Nggak punya kesempatan itu. Nah, kalau udah ditutup, mau bagaimana? Kata Allah, kamu mau bagaimanapun nggak bakal bisa sedekah. Lah udah pasti terjadi, kun. Ya. Pengen banget sedekah, nggak ada orang yang susah. Lah mau kasih siapa? Bener kagak? Datang kemari ngasih, Pak Iqbal saya mau sedekah sama Pak Iqbal. Ya sembarangan, banyak kan duit gua melulu. Bisa begitu ya nggak? Iya. Nah sekarang orang masih banyak yang susah, banyak ini, tapi apa matanya udah nggak dikasih awas, pikirannya hilang, selesai sudah Pak. Atau lagi sehat-sehatnya, duit lagi banyak, semuanya tahu-tahu dikasih penyakit, dek lupa stroke, habis sudah. Bisa sedekah? Makanya kalau ditawarin kebaikan lewat hamba-hamba Allah dengan bentuk status-status medsos orang baik, itu adalah bukan kebetulan, tapi itu pintu kebaikan yang Allah sedang buka sebagai kesempatan buat kita. Ambil, kata Rasulullah, jangan apa kagak. Khawatirnya tuh pintu udah nggak dikasih lagi buat kita. Tuh pintu ditutup rapat oleh Allah buat kita. Makanya kalau masih dengar azan di masjid, berarti itu panggilan siapa? Kalau masih dengar, masih sehat, lagi kagak sibuk banget, berarti Allah lagi buka pintu kebaik. Nah, sikapnya bagaimana? Ambil, jangan mancing. Kan ada yang mancing, tapi nggak ada yang mancing di sini tuh. Bapak-bapaknya kelihatan nggak ada yang tukang mancing. Jadi nggak ada kebetulan Pak, nggak ada kebetulan. Kayak ntar misalkan Bang Mursidi ini pulang dari sini ya, pas pulang dari sini, tahu-tahu ada nenek-nenek, gitu kan? Dek, saya lapar dek. Kebetulan Bang Mursidi pas nginin kantong, nah ini gua ada ini kayaknya, mau 5.000. Itu bukan kebetulan Pak, emang Allah arahin. Emang Allah buka, lu kasih nggak goceng? Padahal ini goceng udah nggak kepake nih. Kan kalau bahasa kitanya begitu, lu kasih nggak nih goceng? Ini gua kasih kesempatan buat lu. Kalau bahasa kasar begitu, gua buka kesempatan buat lu. Mungkin dengan ini bisa selamat kita dari neraka. Bang Mursidi mikir, gua habis ngaji, kasih langsung. Sok, nah itu cakep. Karena belum tentu besok begini kita lagi punya duit. Pas kita pengen banget ngasih pas ngerogoh kantong, ya kagak ada pisan. Adanya kue pisang, udah pisang udah kegecek itu kan, udah begitu. Pas gitu, mau kue pisang mau nggak? Ya kagak dah, saya kagak doyan kue pisang. Nasi ini lapar, padang kayak apa gitu. Jangan kue pisang. Lah banyak Pak. Jadi bukan semuanya, nggak ada yang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan dalam kehidupan ini, semuanya adalah ketetapan Allah. Jadi kalau tiba-tiba kita ini kok ada yang datang minta, datang yang ini, itu bukan kebetulan Pak. Bukan, nggak ada yang kebetulan. Semuanya sudah ditetapkan dan ditentukan Allah. Kemudian, ya kaum, wahai kaum, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, intahizu wagtanimu babal hayati madama maftuhan. Wahai kaum, ambil kebaikan-kebaikan dan manfaatkan ya kehidupan selagi kehidupan tersebut Allah masih buka buat kita. Ini kita masih hidup nih, ya Allah. Ngelihat pun masih normal, dengar juga masih normal. Ayo kita sembahyang. Ayo kita berbuat baik. Ayo kita ngaji. Ayo kita zikir. Ini mulut kita kan masih belum ada yang pelo ini Bang. Bener kagak? Kenapa sih kalau kita sholawat
Ngapa sih kalau kita zikir? Ngapa sih kalau kita ngomong baik? Kita ini masih diberikan kesempatan hidup. Kadang-kadang kesempatan yang Allah berikan untuk hidup bukan diisi yang baik. Entah kalau udah kagak dikasih kesempatan hidup, mati. Lah kalau udah mati baru mau berbuat, baru mau sadar, basi. Siapa yang mau dengerin kita, Pak? Di kuburan begini, ya Allah enak banget ini kalau di dunia sholat. Ya kalau tibang begitu doang. Lah ini sambil digebukin. Udah digebukinnya pakai martel, bledik. Nauzubillahimin. An qaribin yughlaqu ankum. Lihat, kita ini masih hidup. Bentar lagi kita mati. Sebelum pintunya ditutup, sebelum pintu kehidupan ini ditutup oleh Allah, maka gunakan sebaik-baiknya. Ayo kita sama, sekarang ini kita hidup, besok nggak lama kita mati. Kalau udah mati, baru udah kita mau sadar, nggak diterima sadar kita. Baru mau berbuat, nggak dikasih kesempatan. Sekarang, Allah mudah-mudahan yang ngaji kita, Allah terima, sedekah kita diterima, amal ibadah kita diterima. Ngeri banget, Pak. Igtanimu af'alal khairi ma dumtum qadirina 'alaiha. Ambil semuanya, ya seluruh perbuatan baik selagi memang kita mampu. Apa aja yang kita mampu, yang kita bisa lakukan. Yang nggak bisa kan nggak ada paksaan. Kayak sedekah ratusan juta, ratusan ribu, puluhan juta, mana mampu kita makan aja susah. Tapi apa iya untuk 1.000, 2.000 kita berikan mereka keponakan yang susah, fakir, miskin, atau kita kasih orang yang membutuhkan? Apa kita nggak mampu timbang 2.000? Allah itu nggak paksakan kita untuk sesuatu yang kita nggak mampu, karena Allah tahu, Pak, Allah yang nentuin kita. Maka berapapun kemampuan kita, lakukan semampu kita. Nggak bisa kali baca Quran setiap hari 1 juz, 2 juz, ya baca sayat 2 ayat. Nggak bisa kali kita hatam setiap malam, ya baca minimal qul huwallah. Nggak pernah kita tinggal, ada yang kita baca sesuai kemampuan kita. Jangan bablas banget, sembahyang kagak, ini kagak, dunia terus. Ada waktunya, tek di stop sama Allah, kelar udah. Baru dia bilang, ya Allah balikin saya kayak ke dunia, saya pengen sedekah, pengen sholat. Siapa yang ngalem, Pak? Di sana itu nggak ada yang ngalem kecuali Allah, nggak ada penolong kecuali Allah. Titik, udah. Lo mau teriak bagaimana juga udah kagak bakal didengerin. Nauzubillahimin. Mudah-mudahan Allah selamatin kita. Apa yang kita mampu lakukan? Iktanimu baba taubati wadkhulu fihi madama maftuhan lakum. Wallahu taala a'lamu bis. Ayo yang mau bertanya silakan.